Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ikhwatal iman, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha, juz yang kedua, dan kita masuk ke Ad-Darsul Ishrun, ya, pelajaran yang ke-20, di mana kaidah-kaidah yang ada di pelajaran ke-20 ini adalah kaidah-kaidah yang sebenarnya telah kita pelajari, ya, cuman sekedar mengulang aja. Ini terutama terkait dengan isim musanna nanti. Itu yang akan banyak penekanannya di Ad-Darsul Ishrun ini, pelajaran ke-20. Tapi insya Allah kita nggak apa-apa diulang, ya, supaya lebih kuat, ya, maklumatnya. Nah, baik. Silakan Pak Bayu, sama siapa nih, Pak Asikin, dibaca. Pak Agus Lim sama Mas Wahyu nggak hadir ini, Pak Bayu. Udah saya WA, belum dibalas Ustaz. Oh, masih tidur kali ya. Ad-Darsul Isruna. Kam suratan hafidta ya Bashiru. Hafidtu suratan wahidatan. Wa kam suratan hafidta ya Umaru. Ana hafidtu surataini. Ya abati. Ja'al yawma mudarrisani jadidani. Ahaduhuma lil fikhi wal akharu lil hadisi. Ya abati qara'tul yauma kalimataini jadidataini fi hazal kitab. Fi hadzal kitabi kitabu kitabah. Fil hazal kitabah. Kenapa kitabah? Fil hazal kitabi. Maaf Ustaz, maaf. Ya. Ma huma Huma al-mustu wal mihoddatu. a'arafta maknahuma. Naam, sa'altul mudarrisa fasyaraha li mamnahuma. Maknahuma. Fasyaraha li maknahuma. Ana adhabu ila suqi aturiduna syai'an. Uridu daftaron. Indi daftaroni wa uridu daftaroini akhoroini. Indi millafani sogironi wa uridu millafaini kabiroini. Min aina laka hadal qalamul jamilu dhullaunaini ya Bashiru. Istaroituhu. Bikam istaroituhu. Ikam ishtaraita. Karena dia Bikam nanya ke Bakir. istaroitahu. Istaroituhu biriyalaini. Iya. Pak Pujo sekarang sama Pak Bayu lagi. Silakan Pak Pujo diawali. Nah, Ustaz. Kam suratan hafizta ya Basiru. Hafidtu suratan wahidatan. Wa kam suratan hafizta ya Umaru. Ana hafidtu surataini. Ya abati
Ja'al yauma mudarrisani jadidani ahaduhuma lil fiqhi wal akharu lil hadithi. Ya abati qara'tul yauma kalimataini jadidataini fi hadzal kitabi. Ma huma Huma al-mustu wal mikhaddatu. A'rafta maknahuma. A'arabta, bukan a, tapi a. A'rafta maknahuma. Naam, sa'altul mudarrisa fasyaraha li maknahuma. Ana al-ana adhabu ila suqi. Aturiduna say'an. Uridu daftaron. Indi daftaroini wa Yang lihat harokatnya. Indi daftaroni wa uridu daftaroini akhoroini. Indi millafani sohironi wa uridu millafaini kabiroini. Min aina laka hadal qalamu al-jamilu zu al-launani ya basiru. Istaroyatuhu. Bikam istaroituhu. Ab itu bertanya kepada Bashir. Berarti anta domirnya. Oh ya. Bikam istaroitahu. Istaroyatuhu biriyalaini. Baik. Sekarang Mas Wahyu sama Pak Asikin. Silakan. Nah, Ustaz. Kam suratan hafiztu ya Yashiru. Hafiztu atau hafizta? Hafizta ya Bashiru. Hafiztu suratan wahidatan. Kam suratan hafizta ya Umaru. Ana hafiztu surataini. Ya abadi, ja'al yauma ya. Ya, zorob. Ja'al yauma mudarrisani jadidani ahaduhuma fil fiqhi wal akharu fil hadisi. Ya abati qara'tul yauma kalimataini jadidataini fi hadzal kitabi. Ma huma Huma al-mustu wal mikhodatu. a'rafta maknahuma. Naam. Sa'altul mudarrisa fasaruha li maknahuma. Anal ana adhabu ila suqi. Aturiduna syai'an. Uridu daftaron. Indi daftaroni wa uridu daftaroini akhoraini. Indi malafani sogir. Milaf bukan ma, tapi mi. Ya. Kasrah mim. Ya. Indi milafani sogironi wa uridu milafaini kabiroini. Min aina laka hadzal qalamul jamilu zu al-launaini ya Bashiru. Istaroituhu. Bikam istaroitahu. Istaroituhu biriyalaini. Baik. Jazakumullah khairan. Saya perhatikan di sini ikhwah teman-teman ya kosakata yang ada dalam hiwar ini. Jadi di sini disebutkan adarsul isyruna
pelajaran yang ke-20 ya. Kam suratan hafizta ya Bashiru? Ya, berapa surat yang telah engkau hafal wahai Bashir? Hafiztu suratan wahidatan. Aku telah menghafal satu surat. Ya, menghafal satu surat. Wa kam suratan hafizta ya Umaru? Dan kamu berapa surat yang kamu hafal atau yang telah kamu hafal wahai Umar? Ana hafiztu surataini. Saya telah menghafal 2 surat. Ya abati, wahai bapakku, wahai ayahanda gitu. Ja'a al-yauma mudarrisani jadidani. Hari ini telah datang 2 guru baru. Ahaduhuma lil fikhi. Yang satu ngajar fikih, wal akharu lil hadisi, dan yang lainnya ngajar hadis. Berarti 2. Salah satunya ngajar fikih dan sisanya ngajar hadis, atau yang lainnya ngajar hadis. Maksudnya yang kedua ngajar hadis. Ya abati, wahai bapakku. Qara'tu al-yawma kalimataini jadidataini fi hadzal kitabi. Hari ini aku telah membaca 2 kosakata baru di dalam kitab ini. Mahuma, apa keduanya? Ya, apa 2 kosakata baru itu? Huma, ya, keduanya atau 2 kosakata baru itu al-mustu wal mikhaddatu. Al-mustu itu sisir, artinya al-mustu sisir, al-mikhaddatu itu bantal. Ya, bantal kepala atau bantal guling. Ya, jadi bisa antum artikan bantal kepala, ya, bantal yang khusus untuk kepala, atau juga bisa diartikan bantal guling. Itu al-mikhaddah. A'rabta ma'nahuma? Apakah kamu tahu makna kedua kata tersebut? Naam, ya. Sa'altul mudarrisa. Aku telah bertanya sama guru. Fasyaraha li ma'nahuma. Maka guru pun menjelaskan makna kedua kata tersebut. Anal ana azhabu ila suqi. Hari ini atau sekarang aku akan pergi ke pasar. Aturiduna syai'an, apakah kalian menginginkan sesuatu? Umar, uridu daftaran. Saya ingin buku tulis. Muawiyah, indi daftarani wa uridu daftaraini akharaini. Saya punya 2 buku tulis dan saya menginginkan 2 buku tulis yang lainnya lagi. Bashir, indi milafani sagirani. Aku memiliki 2 map kecil, gitu kan. Wa uridu milafaini kabiraini. Dan aku menginginkan 2 map yang besar. Ya, 2 map yang besar. Al-ab, min aina laka hadzal qalamul jamilu dzul launaini ya Bashiru? Dari mana kamu memperoleh pulpen yang bagus ini? Pulpen yang indah ini, yang memiliki 2 warna, wahai Bashir? Istaraituhu, saya membelinya. Bikam istaraitahu, berapa harganya? Berapa harganya? Istaraituhu biriyalaini, aku membelinya seharga 2 rial. Ya. Mungkin di sini enggak ada kosakata yang baru ya. Karena semua kosakata ini sebenarnya telah ada di hiwar-hiwar sebelumnya kecuali al-mustu dan al-mikhaddah. Ini al-mustu dan al-mikhaddah. Ini al-mustu artinya sisir, ya, sedangkan al-mikhaddah itu bantal atau bantal guling. Baik. Ada kira-kira kosakata yang asing atau yang belum ketahuan artinya di sini? Pak Bayu, Pak Asikin, Pak Pujo, Mas Wahyu. Fasyarohal tadi apa Ustaz? Fasyaroha li. Ya, maka dia menjelaskan. Syaraha yasrahu itu mensyarah, menjelaskan. Nah, Ustaz, syukran. Ada lagi? Yang al-launani tadi apa? Al-launani. Zu al-launaini, memiliki 2 warna. Launun warna, launaini 2 warna. Oh. Nah, Ustaz. Ada lagi? Ya Pak Ustaz, ahaduhuma apa Pak Ustaz? Ahaduhuma salah satu. Oh, salah Salah satu. satunya, gitu kan? Ya, salah satu Salah ya. satunya
mengajar fikih dan yang lain ngajar hadis. Hadis ya. Ya, syukran Pak Ustaz. Ada lagi? Pak Bayu ada? Cukup insya Allah Ustaz. Baik. Kalau begitu kita lanjutkan ke kaidah yang ada. Jadi kaidah pertama yang ada dalam hiwar ini Ikhwan adalah kaidah tentang isim al-musanna. Ya, tentang isim al-musanna. Dan ini pernah kita pelajari ya berulang isim musanna ini baik itu ketika belajar muhtarat, mulakhos. Ini. Sekarang kita akan ulangi lagi pembahasannya di sini. Di Durusul Lughah. Tapi nggak apa-apa. Ya, insya Allah akan lebih bagus karena sering diulang. Sebentar. Al-ismu al-musanna. Nah. Apa yang dimaksud dengan isim musanna? Nah, coba sekarang Pak Bayu jelaskan. Apa itu isim musanna, Pak Bayu? Isim yang menunjukkan dua ya Ustaz. Nah, jadi isim yang menunjukkan dua. Ya, isim musanna itu adalah isim yang menunjukkan dua. Yang mana cara membentuknya adalah mufrad, harus ada tunggal dulu. Ya, dia harus punya tunggal. Ya, kemudian tunggalnya nanti ditambahkan alif nun. Ya, kapan? Ketika rof'an. Alif nun rof'an nanti bilang. Ketika dia rofa. Rof'an. Ini kaidahnya. Jadi mufrad harus memiliki tunggal ditambahkan alif nun ketika rofa. Kemudian ya yang kedua itu harus ada mufrad juga ditambahkan alif nun ya. Iya nun afwan iya nun kapan Pak Bayu? Nasban Atau majrur. wajarron. Nah, ketika nasab atau jer. Ini kaidah baku ini ya baru. Ya. Jadi ini ketentuannya. Jadi harus ada mufradnya. Artinya kalau dia nggak punya mufrad Pak Bayu, tapi bentuknya udah musanna bagaimana? Apakah dinamakan musanna atau bukan? Bukan berarti Ustaz. Nah, apa namanya? Mulhaq. Oh, mulhaq. Ya. Ya, contohnya misalnya kata al-isnani itu kan isnani itu ada mufradnya enggak? Enggak ada Ustaz. Enggak ada. Berarti dia mulhaq namanya Pak Bayu. Jadi kalau enggak ada mufrad itu namanya mulhaq. Isnaini. Ini dua kata yang enggak punya mufrad ya. Ini dua kata yang enggak punya mufrad maka namanya mulhaq ya. Istilahnya adalah mulhaq. Mulhaq bil musanna yang dia mengikuti musanna atau i'rabnya sama dengan musanna. Jadi diistilahkan dengan mulhaq ya. Istilahnya adalah mulhaq. Kita tuliskan biar ingin mulhaq. Nah, sedangkan yang namanya musanna itu harus terpenuhi ini tadi, harus ada tunggalnya. Harus ada tunggalnya. Kemudian baru ditambahkan alif nun kapan? Ketika rofa ya atau ya nun ketika nasab dan jer. Ya, contoh misalnya hazani, kita bilang hazani ya qalamani. Hazani qalamani. Ya. Jadi hazani qalamani ini adalah dua pulpen. Ya, ini adalah dua pulpen. Baik. Perhatikan kata qalamani ya. Qalamani itu mufradnya apa? Qalamun. Qalamun. Nah, ada mufrad berarti ya. Kemudian untuk menunjukkan dua maka tambahkan alif nun menjadi qalamani. Kenapa alif nun? Karena kedudukannya sebagai apa? Badal Ustaz. Kalau badal itu isim ma'rifat dengan alif lam jatuh setelah isim isyarah.
Kalau di sini Khobar. kan nakirah khobar. Nah, kenapa dia dengan alif nun? Karena kedudukannya sebagai khobar dan khobar itu rofa. Khobar itu rofa irobnya, ya kan Pak Bayu? Ya, Ustaz. Ya, berarti tanda rofanya apa di sini? Alif, Ustaz. Alif. Nah, jadi ingat Ikhwan, isim musanna ya itu ketika rofa tambahannya alif dan nun. Yang mana alif itu nanti adalah merupakan tanda rofanya. Ya. Adapun ketika jar dan nasab maka dengan tambahan ya nun. Nanti huruf ya itu adalah tanda nasab atau tanda jarnya. Contoh misalnya. Ishtaraitu kita bilang tadi. Ishtaraitu ya. Al-qalamaini. Ishtaraitu al-qalamaini. Ya. Mana yang isim musannah di sini Pak Sikin? Ya, Pak Ustaz. Ishtaraitu al-qalamaini. Mana yang isim musannah? Isim musananya ya gimana kalimat Ustaz? Lihat di depan di layar ada. Ishtaraitu al-qalamani. Al-qalamaini. Mana? Ishtaraitu al-qalamani. Al-qalamaini. Lihat di layar. Ya, 20 pen Ustaz. Yang ditanyakan itu mana isim musanna? Isim musananya al-qalamaini. Al-qalamaini. Ya, isim musannanya al-qalamaini. Mansub atau majrur itu? Itu posisinya mansub, Ustaz. Kenapa mansub? Karena ada tanda nasabnya ya. Kan jar juga tanda nasabnya ya. Iya, betul. Kenapa dia mansub? Pertanyaannya bukan karena tanda nasabnya ya. Kenapa dia mansub? Tanda mansub di sini. Kenapa mansub? Apa artinya istara itu al-qalama ini? Membeli, Pak Ustaz. Membeli apa? Membeli 2 pulpen, Ustaz. Iya, berarti pulpen itu objek yang dibeli. Betul. Membeli pulpen. Dan objek itu mansub. Jadi alasannya karena dia objek, Pak Sikin. Oh, begitu ya, Pak Ustaz. Ya. Betul, kalau ditanya kenapa mansub? Kenapa mansub? Karena dia objek atau maf'ul bih. Kalau ditanya tanda nasabnya apa, baru jawabnya iya. Ya, suka ketukar. Ya, suka Ustaz. Baik. Jadi ishtaraitu al-qalamaini. Al-qalamaini di sini isim musanna. Ya. Dia mansub. Kenapa? Karena sebagai maf'ul bih, objek. Nah, apa tanda nasabnya? Iya. Nah, al-ya itu tanda nasabnya di sini. Ya. Kalau ada contoh lain misalnya. Salamtu alal ustadaini. Salam tu ala al ustadaini. Saya mengucapkan salam kepada dua ustadz. Salam tu ala al ustadaini. Saya mengucapkan salam kepada dua ustadz. Mana isim musanna Pak Pujo? Al ustadaini. Nam al ustadaini. Dia mansub atau majrur? Majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar ala di depannya. Ada huruf jar ala. Tanda jarnya? Tanda jarnya ya. Ya. Nah, jadi ingat Ikhwan, isim musanna itu adalah isim yang menunjukkan dua jumlahnya. Cara menyusunnya bagaimana? Pertama, harus ada kata tunggalnya.
kemudian ditambahkan alif dan nun ketika i'rabnya rofa, ya. Kemudian yang kedua adalah harus ada tunggalnya, ditambahkan iya dan nun ketika i'rabnya nasab dan jer. Nanti alif itu adalah merupakan tanda rofa'nya, iya itu adalah merupakan tanda jer atau nasabnya. Sedangkan bila dia tidak memiliki mufrad, tidak memiliki tunggal, tapi langsung dalam bentuk susunan mutsanna seperti isnani, isnaini, maka diistilahkan dengan mulhaq bil mutsanna. Itu istilahnya mulhaq bil mutsanna. Baik. Ada yang kurang jelas dalam masalah pembahasan mutsanna ini? Pak Bayu, Pak Pujo, Mas Wahyu, Pak Asikin? Insya Allah. Insya Allah jelas. Ustaz. Insya Allah Iya. jelas. Ustaz. Kemudian kaidah yang kedua yang ada dalam hiwar ini adalah penggunaan ahadun, ya. Penggunaan ahadun. Ahadun itu artinya salah satu, ya. Itu untuk mudzakkar. Ini ahadun ini untuk yang mudzakkar. Dia untuk mudzakkar, ya. Jadi ahadun itu untuk mudzakkar, ya. Sedangkan muannasnya adalah ihda. Ya. Ihda, muannasnya itu adalah ihda. Ihda itu lil muannas. Nah. Baik. Jadi ahadun itu mudzakkar, ihda itu muannas. Ya ini. Kemudian penggunaannya itu selalu mudhaf, ya. Ya harus mudhaf, ya. Dia harus mudhaf. Ya. Harus mudhaf, harus ada mudhaf ilaihnya, ya. Harus ada mudhaf ilaihnya. Baik itu berupa domir atau bukan domir. Misalnya kalau yang berupa domir, ihdahuma misalnya, atau ahaduhuma, ya, ahadul ustadzaini gitu, salah satu dari dua ustadz. Nah, itu. Ya. Itu. Jadi kalau mudzakkar maka pakai ahadu, kalau muannas pakai ihda. Ya, lihat mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaihnya mudzakkar atau muannas. Kalau mudzakkar maka pakai ahadu, kalau muannas pakai ihda. Itu lihat mudhaf ilaihnya. Artinya apa? Salah satu, diartikan salah satu. Misalnya dalam kalimat kita mengatakan, ya, kita tanya misalnya, ya, kam sayyaratan lak, gitu. Kam sayyaratan laka. Artinya apa Pak Bayu? Kam sayyaratan laka. Berapa mobilmu? Berapa mobil? Milikmu. Ya, berapa mobilmu atau berapa mobil milikmu? Ya, berapa mobil yang kamu punya gitu. Misalnya 2, ya. Kita bilang apa? Pakai ihda, Ustaz. Ya. Jadi kita bilang apa dulu? Indi. Indi ihda. Indi berapa tadi? 2 kan? Oh, Indi. Ya. Indi apa? Indi saya rotani. Nah, indi sayyarotani. Berarti saya punya 2 mobil. Salah satunya warna kuning. Gimana? Ihda. Nah, ihda. Jadi harus ada mudhaf ilaihnya tadi. Ihda saya roti. Nggak perlu disebutkan, tinggal diganti domir karena nanti kembali ke sayyarotan. Ihda. Ihdaha. Mobil jumlahnya berapa? 1, Ustaz. 2 kan Oh, sayyarotan. 2, ya. Ihda.
Nah, ihdahuma gitu. Nah, ihdahuma warnanya kuning. Kuning apa? Lupa. Tulawani pakai itu enggak, Ustaz? Enggak usah salah satunya, langsung salah satunya kuning gitu. Ihdahuma Asroku ya. kuning. Nah, kuning itu kan asfar atau sofro. Pilih pakai mana? Asfar atau sofro? Pakainya di sini. Asfar mudzakkar, sofro muannas. Safra'u, Ustaz. Ya, ihdahuma safra'u. Ya, ihdahuma safra'u. Nah, salah satu dari keduanya berwarna kuning gitu loh. Nah, jadi penggunaannya seperti ini Pak Bayu. Ya. Yang lain juga teman-teman ditanya, kam sayyaratan lak, berapa mobilmu? Jawabnya indi sayyarotani. Saya punya 2 mobil. Ihdahuma safra'u. Salah satu dari keduanya berwarna kuning. Ya. Tapi kalau pertanyaan misalnya, kam baitan lak. Nah, kam baitan lak. Coba dijawab. Ya. Coba dijawab. Pasikin, kam baitan lak. Berapa rumahmu? Ya, Pak Ustadz. Indi indi baitani. Nah, indi baitani, terus salah satunya Ini baitani rumah ini muzakkar nih. Baitani ahaduhuma. Nah mumtaz, terus Ahaduhuma. misalnya ahaduhuma di Jakarta gitu. Oh ya, ahaduhuma Fi Jakarta. ya fi Jakarta. Nah. Ya, kurang. Jadi kalau ditanya kam baitan lak gitu kan. Berapa rumah yang kamu punya? Dijawab indi baitani. Saya punya dua rumah. Ahaduhuma fi Jakarta. Salah satu dari keduanya berada di Jakarta. Jadi lihat. Ahadu, kenapa pakai ahadu? Karena bait mudzakkar. Sedang di atasnya ihda. Kenapa pakai ihda? Karena sayyarah muannas. Jelas ini Ikhwan ya? Salah, Ustaz. Pak Bayu, Pak Agus Lim yang baru masuk, dan Mas Wahyu, Pak Pujo, ada pertanyaan seputar penggunaan ahadu dan ihda? Insya Allah jelas Ustaz. Pak Bayu? Insya Allah, Ustaz. Baik. Nah, kemudian selanjutnya adalah penggunaan akhor. Ya. Akhoru itu maksudnya yang lain artian. Al-akhoru. Maknanya itu yang lain. Kalau dalam bahasa Indonesia yang lain. Al-akhoru itu untuk mudzakarnya. Ya. Al-akhoru itu untuk mudzakkar. Ya, sedangkan muannasnya itu al-ukhra. Ya. Muannasnya al-ukhra. Al-ukhra itu untuk muannas. Nah. Jadi al-akharu itu untuk mudzakkar, al-ukhra itu untuk muannas. Nah, kata ahadu ihda, al-akharu al-ukhra itu didatangkan untuk tafsil, untuk memperinci. Nah, kayak misalnya tadi kam sayyaratan lak, indi sayyarotani, ihdahuma safra. Salah satunya kuning dan yang lainnya hitam gitu. Gimana lah pakainya Pak Bayu? Kalau kita lanjutkan, saya punya 2 mobil, salah satunya kuning, yang lainnya hitam. Berarti antum bilang apa? Al-akhar atau al-ukhra? Al-ukhra.
Berarti wal ukhra wal ukhra apa? sauda'u. Naam, wal ukhra sauda'u. Pakai sauda ya. Wal ukhra sauda. Baik, ahsan barakallahu fiik. Jadi wal ukhra sauda bilang. Nah. Wal ukhra sauda. Kemudian Pak Asikin dilanjutkan jawabannya. Kam baitan lak indi baitani ahaduhuma fi Jakarta dan yang lainnya di Bekasi. Bagi lanjutannya gimana? Ya Pak Ustadz. Indi baitani ahaduhuma fi Jakarta wal muzakar wal aharu Wal akharu na'am wal wal aharu akharu fi Bogor Pak Ustadz. di Bogor. Na'am. Fi Bogor. Di Bogor. Ya. Bogor ya. Ya. Bacanya tetap Bogor, tapi tulisannya Bogor. Ya. Ya, Syukran, Pak kalau Ustadz. nulis nama tempat, nulis nama daerah itu ya, maka lihat harokatnya. Kalau bu, maka setelah huruf ba harus ada wawu. Oh, ya, Bur. Ustadz, ya. Nah, tapi bacanya bukur. Bogor ya. Jakarta Ya. gitu. Bakasi. Nah, jadi sesuai dengan harokat, maka hurufnya kalau patah alif, kalau kasroh ya, kalau domah wawu. Ya, syukran Pak Ustadz. Itu penulisan. Baik. Tapi dari segi baca tetap Bogor biasa. Indi baitani ada ahaduhuma fi Jakarta wal akharu fi Bogor. Ya. Baik. Jelas ini penggunaan kalimat akhar dan ukhra, Ikhwan? Insyaallah jelas Pak Ustadz. Jadi saya ulangi, jadi ahadu, ihda, al-akharu dan al-ukhra itu adalah kata-kata yang didatangkan untuk memperinci, ya, untuk memperinci. Misalnya kalau saya tanya sama antum Pak Bayu, kam zaujatan lak? Jawabnya apa? Pak Bayu. Ini saujati. Saujatun. Zaujatun berapa? Satu. Indi zaujatun wahidah antum bilang. Ya, saya punya satu istri. Kalau punya dua misalnya gimana, anggap ya, enggak apa-apa berhayal. Indi saujatani. Nah, indi ini bedanya ini. Sering kita kemarin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dan di Durusul Lughah jilid awal, ketika yang ditanya itu berakal, tidak. Zaujah itu berakal enggak? Oh iya, li ya Ustaz. Ya, li. Nah, berarti li zaujatani. Nah, li zaujatani. Misalnya yang satu ya di Jakarta, yang satu di Bekasi, gimana? Zaujatun berarti ihdahuma fi Jakarta. Naam. Wal ukhra fi Bekasi. Naam. Ya, naam, ahsan ya. Baik. Pak Agus Lim. Ya, ada ini Pak Agus Lim. Ya, kalau ditanya Pak Agus Lim, ya kam ibnan lak misalnya, atau kam waladuk gitu. Berapa anakmu? Jawabnya li arba'a. Kalau misalnya dua, li waladani. Li waladani. Kita ambil dua karena kita lagi bahas kaidah tentang musanna. Li waladani. Ya, saya memiliki dua putra, dua anak. Salah satunya belajar di salah satunya SD dan salah satunya SMP. Gimana? Li waladani
ahadahuma Kenapa ahada? karena muzakkar Ustaz. Ahadu berarti. Oh. Ahaduhuma Li waladani ahaduhuma. Nah, SD misalnya fil nah fil ibtidaiyah. Nah fil ibtidaiyati. Nah fil ibtidaiyati. Wal akharu Nah fil SMP mutawassithati. Nah fil mutawassithati. Nah, ini bisa bikin kalimat kayak gini. Masya Allah, mumtaz. Jadi li waladani, saya memiliki dua anak. Ahaduhuma fil ibtidaiyati wal akharu fil mutawassithati. Yang satu SD, yang lainnya SMP. Nah, jadi insya Allah paham penggunaan dari ahaduma wal akhar atau ihda wal ukhra ini insya Allah ya, Pak Guslim. Nah, Ustaz. Baik. Ini selanjutnya yang terakhir itu kaidah tentang zu, ya. Zu, ini zu ini termasuk apa kemarin asmaul khamsah ya. Zu itu termasuk asmaul khamsah, artinya sahib, ya. Sahib. Ya, artinya sahibun, pemilik, ya. Zu itu termasuk asmaul khamsah yang berarti sahib. Dan itu untuk yang untuk apa? Untuk yang mufrad. Untuk yang mufrad. Ya, sedang muzakkar, mufrad muzakkar. Ya. Sedangkan untuk yang muannas itu adalah zatu. Muannas zatu. Ya, artinya sahibah, muannas, ya. Pemilik wanita. Nih, jadi ingat zu yang asmaul khamsah itu cuman zu aja. Yang asmaul khamsah itu cuman zu, ya. Yang asmaul khamsah cuman zu. Jadi yang mudzakkar doang. Itu yang asmaul khamsah. Adapun yang muannas zatu itu tidak termasuk asmaul khamsah. Artinya kalau dia asmaul khamsah nanti tanda rofaknya menggunakan waw zu, tanda nasabnya menggunakan alif za, tanda jernya menggunakan ya zi. Nah, misalnya ja'a zu malin, antum bilang ja'a zu malin, telah datang orang yang punya harta atau telah datang pemilik harta. Ya, kalau nasab ra'aitu za malin diganti alif, za malin. Kalau jer marartu bi zi malin. Nah, ini khusus untuk zu. Ya, zu itu namanya asmaul khamsah, dia berarti tanda rofaknya dengan wawu, tanda nasabnya dengan alif, dan tanda jernya dengan ya. Ya, itu zu yang mudzakkar mufrad. Kemudian yang muannas zatu, ya. Zatu. Maka di sini dia tidak termasuk asmaul khamsah. Ya, tidak termasuk asmaul khamsah. Ya, sehingga nanti tanda rofaknya pakai dhammah zatu, tanda nasabnya pakai fathah zata, dan tanda jernya pakai kasroh zati. Ya, misalnya kita bilang ya marartu ya bi zati malin, berarti pemiliknya wanita. Seorang wanita memiliki harta. Kemudian antum katakan ja'at zatu malin, telah datang wanita yang memiliki harta. Ya. Makanya dalam hadis fazfar bi zatid din, kata Nabi kan, taribat yadak, pilihlah wanita yang memiliki agama. Maka jika kamu tidak memilih wanita yang memiliki agama, taribat yadak, nah, kamu hidupnya sulit, sengsara, gitu kan. Zatu itu untuk muannas. Ya, ja'at zatu malin. Ra'aitu zata malin. Marartu bi zati malin. Jadi untuk yang muannas itu tanda rofaknya dhammah, tanda nasabnya fathah, dan tanda jernya kasroh, ya. Artinya apa? Sahib
itu untuk zu, sahibah untuk zat, ya. Pemilik artinya. Baik, coba bikin contoh Pak Bayu. Ya. Misalnya, saudara saya adalah orang yang memiliki 2 rumah. Saudara saya memiliki 2 rumah. Gimana? Ikhwani. Nah, saudara berarti 1. Kan 1 orang bisa miliki 2 rumah. Kalau itu saudara-saudara nanti ikhwani. Mufrad berarti Akhi. akhi, naam. Akhi, saudara saya itu berarti akhi. Dia punya 2 rumah. Gimana? Zu baitani. zu baitani atau baitaini. Baitaini. Nah, dia harus mudhaf. Jadi mudhaf ilaih ya. Zu baitaini. Ya. Zu baitaini. Baitaini. Jadi saudara saya punya 2 rumah, ya. Kalau misalnya saudara saya membeli 2 rumah. Bukan. Apa ya? Sebentar. Ahi zu baitaini. Nah. Yang sekarang gini. Saya melihat ya 2 rumah yang memiliki 2 warna, coba. Atau saya melihat rumah yang memiliki 2 kamar gitu. Gimana? Ro'a itu rumah. Ya, saya melihat rumah. Ro'a itu baitan. Baitan ya memiliki 2 kamar. Yang memiliki 2 kamar berarti zatu Ustaz. Hurfat. Kenapa zatu? Bait kan ini. Baitnya mudzakkar atau muannas? Oh. Zu Ustaz. Sekarang dia nasab atau jar, bait kan naat dia nanti jadinya Pak Bayu. Saya melihat rumah yang memiliki 2 pintu dah. Gampangnya 2 pintu. Berarti zatu. Kok zatu? Data Ustaz. Kok data? Tadi apa tanda nasabnya zu? Zu dengan waw ketika rofa. Alif Ustaz. Za ketika nasab. Ri ketika jar. Berarti baini. Ya. Baini. Ra'aitu baitan za baini gitu loh. Saya melihat rumah yang memiliki 2 pintu. Za antum bilang ketika dia nasab, ya. Baik. Misalnya, ya, saya berpapasan dengan orang yang memiliki akhlak yang mulia. Gimana Pak Bayu? Marartu ya bizi ya. Akhlak apa bahasa Arabnya akhlak? Khuluqin. Ya, marartu bizi khuluqin. Ya, karimin. Ahsan. Saya berpapasan dengan orang yang memiliki akhlak mulia. Bizi khuluqin karimin. Coba perhatikan ketika nasab pakai zu, ketika rofa pakai zu, ketika nasab pakai za, ketika jer pakai zi, bizi. Nah, bizi.
Kenapa? Karena zu itu sendiri termasuk asmaul khamsah. Sehingga rofaknya menggunakan zu, nasabnya menggunakan za, dan jernya menggunakan zi. Itu digunakan untuk yang mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar. Ahi itu mufrad, bait itu mufrad, ya. Dan bidhi hurukin orangnya satu orang, makanya bidhi hurukin, dengan seseorang yang berakhlak mulia gitu. Adapun zatu itu maka untuk muannas mufrad. Untuk muannas mufrad ya. Untuk muannas mufrad. Ya, karena dia bukan asmaul khamsah, maka tanda i'rabnya itu berbeda. Artinya ketika dia rofa pakai dhammah, ketika dia nasab pakai fathah, dan ketika dia jer pakai kasroh. Ya. Misalnya, ya. Bikin contoh coba Mas Wahyu. Ya. Ya Ustaz. Misalnya ini adalah jam, ya. Ini adalah jam yang memiliki ini adalah jam yang memiliki dua warna. Gimana? Hadhihi sa'atun Nah. zu. Kenapa zu? Zatu. Ya, berarti hadhihi sa'atun. Nah, zatu. Kenapa zatu? Kenapa pakai zatu? Karena Sa'ah sa'ahnya muannas. Muannas. Kemudian kenapa tu dengan dhammah? Karena sebagai naat dari khobar. Naam, ahsan. Berarti hazihi sa'atun zatu dua warna, berarti Lawanani. Launaini. Launaini. Naam. Hazihi sa'atun zatu launaini. Ya, zatu launaini. Kalau saya membeli, ya. Membeli jam yang memiliki dua warna, gimana? Istaro itu Naam. Istaro itu as-sa'ata ini. Nah, satu jam. Istara itu sa'atan memiliki dua warna. Sa'atan zata. Nah, istara itu sa'atan zata al-launaini. Nah, al-launaini. Mumtaz. Istara itu sa'atan zata al-launaini. Nah, ini. Pakai zata dia, pakai zata. Ya. Zata. Ya. Kalau yang jer sekarang misalnya. Misalnya, ya kita contohkan mudir, ya, atau ustadz berada di kamar yang memiliki dua pintu. Gimana bahasa Arabnya? Ustadz berada di dua kamar, berada di kamar, apa bukan di dua kamar? Ustadz berada di kamar, berarti fi ghurfati. Nah, fil ghurfati, nah, di kamar yang memiliki dua pintu. Di kamar yang memiliki fil ghurfati
Ghurfah mu'annas sama mudzakkar? Enak. Wa anas. Zati. Ustaz. Ya, zati. Jadi ingat, kenapa Fil. zati? Karena ghurfah mu'anas. Ya, kenapa ti kasroh gitu? Oh, karena sebagai naat dari mudhof ilaih. Nah, Mudhof karena ilaih. sebagaimana dari Ghurfah. naat dari Majrur, Ustaz. ghurfah, majrur. Berarti al-ustaz fil ghurfati zati Memiliki 2 pintu ya. al-babaini. Babaini. Ya. Jadi yang jadi patokan itu adalah sebelumnya ya. Ya, yang sebelumnya. Jadi zati kenapa ti kasroh? Karena al-ghurfati kasroh. Zata kenapa ta? Karena sa'ah nasab fathah juga. Kenapa zatu tu? Kenapa? Karena sa'ah dhammah. Hazihi sa'atun gitu. Berarti zatu. Ishtaraitu sa'atan berarti zata. Al-ustazu fil ghurfati berarti zati. Nah, baik. Jelas enggak ini? Insya Allah jelas Ustaz. Baik. Yang lain? Insya Allah jelas Ustaz. Halo Pak Ya. Ustaz. Pak Agus Lim gimana, jelas Pak Agus Lim? Insya Allah Ustaz. Baik. Kalau begitu berarti ini 3 kaedah yang ada ya di pelajaran atau di hiwar yang ke-20 ini. Coba kita cek dulu misalnya di sini. Iya. Ana hafiztu surataini. Nah, surataini di sini Pak Bayu i'rabnya sebagai apa? Maf'ul bih Ustaz. Maf'ul bih. Berarti maf'ul bih itu mansub atau majrur? Mansub Ustaz. Nah, tanda nasabnya Iya Ustaz. kenapa dengan ya? Karena dia ini tadi musanna. Mutanna, na'am. Baik. Ja'al yauma mudarrisani jadidani. Mudarrisani, Pasikin. Mudarrisani di sini dia marfu atau majrur, Pasikin. Iya Pak Ustaz. Atau- Mudarisani. Hmm. Marfu Pak Ustaz. Mudarisani. Marfu. Ya, kenapa dia marfu? Marfu karena musana Pak Ustaz. Ya, bukan. Emang maaf, musana maaf. doang yang marfu. Iya. Mufrad juga bisa marfu. Iya betul. Kenapa dia marfu? Ya, kan kita belajar ya. Iya. Isim-isim yang di i'rab marfu itu bisa jadi karena mubtada, bisa jadi karena khobar, bisa jadi karena dia isim kana, bisa jadi karena dia khobar Iya. inna, bisa jadi karena dia fa'il. Nah, sekarang yang mana faktornya di sini? Ini mudarisani posisi fa'il Ustaz. Fa'il. Nah, jadi Iya. mudarrisani marfu. Kenapa marfu? Karena dia fa'il dari Iya. Dari ja'a. Iya betul, Nah. kembali. Tanda rofaknya. Sekarang baru ditanya tanda rofaknya. Tanda rupanya dengan posisi dia fa'il alif Ustaz. Alif. Kenapa Risa, dengan ya. alif? Eh, Karena marfu Ustaz. isim Musanna. Oh ya itu. Isim musanna. musanna, Jadi yang tanda rofa dengan alif itu cuma musanna. Jadi kenapa dengan alif? Karena dia isim Ya. musanna. Musanna cuma Baik. satu Ustaz ya. Syukran Ustaz. Jadi Dani. Nah, Pak Agus Lim. Kedudukannya sebagai apa? Sebagai naat Ustaz. Naat. Naat ke? Ke mudarisani. Ya, ke mudarrisani. Berarti i'rabnya apa dia di sini? Dia marfu Ustaz. Marfu. Ya, tanda rofaknya Alif. alif. Kenapa dengan alif? Karena dia isim musanna Ustaz. Dia isim musanna. Baik, Hasan. Nah, ini kan ja'al yauma mudarrisani jadidani. Hari ini telah datang 2 guru. Ya. Ahaduhuma, salah satunya. Kenapa pakai ahadu, Pak Pujo? Kok enggak pakai ihda? Karena mudarisani mudzakkar. Ya, karena mudarrisani itu mudakkar. Maka diperinci. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, lil fikhi untuk ngajar fikih.
dan yang lainnya wal akharu, nah itu lil hadisi untuk ngajar hadis. Dia pakai akharu karena mudarisani mudzakkar juga. Baik. Ya abati qara'tul yawma kalimataini jadidataini. Kalimataini sebagai apa, Mas Wahyu? Sebagai maf'ul bihi. Sebagai maf'ul bihi. Baik, berarti i'rabnya marfu atau majrur? Nasab, Ustaz. Nasab. Nah, mansub. Mansub. Tanda nasabnya? Tanda nasabnya ya. Kenapa dengan ya? Karena isim musanna. Karena isi musanna. Insyaallah paham jadinya ikhwan ya. Nah, paham. Ya, jadi ini juga penggunaan litafsil ini untuk tafsil ahaduhuma mudzakkar wal akharu juga mudzakkar. Karena apa? Karena mudarris mudzakkar. Coba kita cari contoh yang muannas misalnya. Enggak ada di sini ya, belum ada. Tapi udah kita contohkan tadi. Ya. Nah, du lihat nih, du al-launaini. Nah, du al-launaini. Kenapa pakai du di sini? Iya. Kenapa dia pakai du bukan pakai zatu, Pak Bayu? Min aina laka hadzal qalamul jamilu dzul launaini ya Bashiru. Kenapa dia pakai du, kenapa enggak pakai zatu? Kata sebelumnya mudzakkar, Ustaz. Iya, karena al-qalam mudzakkar. Baik. Terus sekarang du kedudukannya sebagai apa di sini? Naat, Ustaz. Naat untuk Al-qalamu. al-qalamu. Berarti karena di sini al-qalamu marfu, maka du juga marfu. Ustaz. Naat. Tanda rofaknya Wawu, Ustaz. wawu. Kenapa dengan wawu? Karena dia asmaul khamsah, Ustaz. Asmaul hamsah, na'am. Barakallahu fiik. Ya. Insyaallah paham insyaallah. Baik. Kalau begitu kita lanjut ke tamarin ya. Secukupnya lah, semampunya tamarin kita selesaikan. Ada 10 latihannya ini. Baik. Silakan Pak Bayu. Masing-masing mungkin dapat satu dulu. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ya, jawablah pertanyaan berikut. Berarti ini pertanyaannya tentang fahmul makru, namanya, ingat ya. Fahmul makru itu apa? Pemahaman terhadap teks yang antum baca. Kalau antum bisa jawab dengan benar, berarti antum paham apa yang ada di hiwar, ya. Paham teks yang ada di hiwar. Silakan. Kam suratan hafidho basirun. Ya, berarti berapa surat yang Basir hafal sesuai dengan hiwar? Suratan wahidatan. Nah, hafidho suratan wahidatan. Baik. Kam suratan hafidho Umaru hafidho surataini. Hafidho surataini. Kenapa enggak suratani? Karena dia sebagai maf'ul, Ustaz. Karena dia sebagai maf'ul, maka mansub tanda nasabnya ya mutanna. Terus Bikam istari basirul. nah, istara Istaro. Bikam istaro basirul qalama. Nah, bikam istara basirun al-qalama. Berapa Bashir? Berapa harga pulpen yang dibeli Bashir? Jawabnya istaro biriyalaini. ya, istarul qalama biriyalaini. Atau istarahu biriyalaini. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Baik. Nomor 2 dibaca Pak Asikin. Ya, Pak Ustaz. Ta'amalil mayali. Iya, perhatikan berikut ini. Berarti diperhatikan dengan baik, Iwan. Ya. Al-marfu'u. Ya, al-marfu'u. Nah, pertama ja al-mudarisu.
Ba. Ba ja'al mudarisani. Nah, ini perhatikan Ikhwan. Ya, al-mudarrisani itu musanna. Musanna itu harus memiliki apa tadi? Bentuk tunggal. Jadi ingat Ikhwan, al-mudarrisani itu musanna dan yang musanna itu harus memiliki bentuk tunggal. Mana bentuk tunggalnya? Al-mudarrisu yang di atas. Ja'al mudarrisu. Al-mudarrisu itu mufradnya, bentuk tunggalnya. Kalau dia tunggal, tanda rofanya pakai dhammah. Nah, ketika dia musanna, tanda rofanya pakai apa? Alif. Alif. Makanya al-mudarrisani di situ. Ya, tanda rofanya pakai alif. Nah, terus al-mansub. Al-mansubu. Alif. Ro'aitul mudarisa. Ba Terus. ro'aitul mudarisa ini. Nah, jadi ingat, yang namanya musanna harus punya bentuk tunggal. Di sini ra'aitul mudarrisa, ini bentuk tunggalnya. Dia mansub, tanda nasabnya fathah. Nah, ketika dia musanna ditambahkan ya nun menjadi al-mudarrisaini. Ra'aitu al-mudarrisaini ditambahkan ya nun. Nanti ya ini sebagai tanda nasabnya, sebagai tanda nasab. Sesuai dengan yang kita jelaskan tadi. Terus Al-majrur. Alif jahabatu ilal mudirisi. mudarri. Ilal mudari. Si. Ilal mudarisi. Ya. Nah, terus Ba jahabatu ilal mudarisa ini. Nah, jadi ingat yang musanna itu harus punya bentuk tunggal, al-mudarrisi. Dia majrur karena ada huruf ila, huruf jer. Berarti tanda jernya kasroh di sini ketika mufrad. Ketika dia musanna maka ditambahkan ya nun menjadi dhahabtu ilal mudarrisaini. Ya nun tambahannya. Nah, iya ini nanti adalah merupakan tanda jernya. Ya, disebabkan kemasukan huruf ila. Jelas ini Ikhwan ya? Baik, lanjut Pak Agus Lim, nomor 3. As'ilatil atiyati musta'milan al-musanna. Ya, jawab pertanyaan berikut ini dengan menggunakan musanna. Ya, jadi jawabannya harus musanna. Silakan dijawab. Kam akhun laka li ikhwa. Ikhwan itu jamak. Nah, berarti akhona. Dia ditambahkan wawu. Kan kalau di jamak kan ada ikhwan, ada wawunya. Ikhwatun, ikhwan. Berarti di musanna juga ada wawu. Menjadi akhwani, Ustaz. Li akhwani. Kenapa akhwani pakai alif antum? Kenapa nggak pakai ahwaini? Karena dia marfu, Ustaz. Marfu. Dia marfu. Jadi li akhwani. Akhwani. Terus nomor 2. Kam kitaban indaka? Indi kitabani. Indi kitabani. Terus nomor 3. Kam taliban jadidan ja'al yauma. Apa namanya? Ja'al yauma tolibaini. Jadi kok tolibaini? Sebagai apa tolibaini? Sebentar Ustaz. Ja'al iya salah Ustaz. Harusnya sebagai fa'il Ustaz. Ya, sebagai fa'il. Berarti kalau fa'il tolibani Ustaz. Ja'al yauma talibani jadidani. Mumtaz. Nomor 4. Kam darsan baqiya fil kitabi. Berapa pelajaran yang tersisa di kitab?
eh apa namanya? Darsan. Kam darsan bakia fil kitabi. Bakia itu fi'il ya. Ya, berapa pelajaran yang tersisa di kitab? Fil kitabi bakia darsani, Ustaz. Nah, jadi bakia darsani. Tersisa dua pelajaran. Darsani marfu sebagai fa'il dari bakia. Tanda rofanya alif. Nah, nomor 5. Kam toliban khoroja minal fasli. Ya. Khoroja minal fasli tolibani. Talibani. Nah, terus Kam rojulan mata ya Ustaz. mata. Mata. Meninggal. Kam rojulan mata fil hadisi. Fil hadis itu maksudnya itu ada kejadian, misalnya maksudnya dalam kejadian itu. Entah itu tabrakan, pesawat jatuh, apa pokoknya sebuah kejadian yang membuat ada korban, itu al-hadis. Jadi Ustaz. berapa korban yang mati dalam kejadian itu? Jawabnya fil hadisi mata rojulaini. Baik, mata rojulaini atau rojulani? Rojulani Ustaz. Baik, Hasan. Ya, mata rojulani. Nah, terus. Baik, nomor 4 silakan Pak Pujo. Nah, Ustaz. Ajib anil as'ilatil atiyati mustamilan al musanna. Ya, jawab pertanyaan berikut ini dengan menggunakan isim musanna. Jadi harus ada isim musanna dalam jawabannya. Silakan. Kam lugotan ta'rifu. Kam lugotan ta'rifu. A'rifu lugotaini. Nah, terus nomor 2. Kam suratan hafiztu. Hafizta. Kam suratan. Lihat, Maryam itu perempuan. Kam suratan Anta hafizta anti. hafizti. Iya. Jadi perhatikan. Oh yes. Kam suratan hafizti ya Maryamu. Jawabnya? Di Maryam yang menjawab. Berarti saya posisi Maryam. Berarti Afido ya. Hafiz tu. Oh ya. Hafiz tu surataini. Nah, terus nomor 3. Kam risalatan katabtu kam risalatan katabta ya Ahmadu. Nah, jawabnya? Uktub. Kok uktub? Kok uktub sih? Aktubu. Kok aktubu? Kan dia pakai fi'il madi, maka jawabnya juga pakai fi'il madi. Kata bata. Oh. Berarti katabtu ya, Ustaz? Iya. Katabtu risalataini. Nah, terus? Kam hayyatan kotlata. Kalau dia nyambung dengan domir-domir ta, tuti, nah itu maka sukun huruf terakhir dari fiilnya. Iya. Kam hayyatan kotalta ya ammi.
qataltu hayataini. Naam. Terus Kam terakhir kam kam daftaron istaroita ya akhi istaroitu daftaroini. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Nomor 6 sampai terakhir, Mas Wahyu, silakan. Nah, Ustaz. Kam su'alan sa'alka Sa'ala. Nah, kayak yang itu, yang dia sukun anunya itu adalah kalau nyambung dengan domir-domir yang jadi fa'il. Tu, ta, ti, na, itu baru sukun. Sa'al, na, sa'al, ta, sa'al, ti, sa'al, tu. Nah, kalau selain itu maka tetap fathah. Sa'alaka. Kam su'alan sa'alakal mudarrisu. Jawabnya? Berapa soalan? Sa'al tu. Kan guru yang bertanya. Berapa pertanyaan yang ditanya guru padamu? Ya, kamu itu objek yang ditanya, gurunya pelaku. Berarti soalan. Ya, berarti K-nya diganti iya. Sa'ala diganti sa'alani gitu. Oh, yang kepadaku ya. Iya. Sa'alani. Soalani. Kok su'alani? Soal. Guru bertanya kepadaku 2 pertanyaan. Berarti objek pertama saya, objek kedua adalah pertanyaannya. Berarti su'alaini. Naam, sa'alani su'alaini gitu. Sa'alani. Naam. Terus nomor 7. Kam ta'iratan ra'aita fil maqari. Ra'aitu ta'irataini. Naam, ra'aitu ta'irataini. Terus kam min dilan ghasalta akhtuka. Nah, fa'ilnya uhtun loh. Uhtuka. Berarti gosalta atau gosalat? Oh iya, gosalat uhtuka. Nah, jawabnya? Berapa pertanyaan kamu cuci? Gosaltu. Kok gosaltu? Ini kan dia membicarakan orang ketiga. Saudari itu orang ketiga. Ya. Berarti gosalna. Gosalat. Nih, tetap gosalat pakai tak karena uhtun mu'annas. Pelakunya tetap uhtun. Gosalat berarti gosalat mindilan. Mindilaini. Nah, gosalat mindilaini. Nah, terus kam mustan turidu. Berapa sisir yang kamu mau? Turida. Turidu. Sekarang kamu yang ditanya, berapa sisir yang kamu mau? Kemudian kalau menjawab berarti saya mau gitu kan? Uridu. Ya, uridu. Uridu mustaini. Mustaini. Nah, uridu mustaini. Mustun itu sisir. Terus terakhir kam mikhodatan. Mikhodatan. Tasdid dalnya. Mikhodatan. Kam mikhodatan alas-saririka. Ya, berapa bantal yang ada di atas ranjangmu? Ya, mikhodah itu bantal. Bantal guling, ya. Atau bantal kepala. Pokoknya bantal secara umum. Ya, berapa bantal yang ada di ranjangmu? Jawabnya? Alas-sariri ini. Ala-sariri, naam. Alas-sariri mikhoddatani. Mikhoddatani, naam. Ala-sariri mikhoddatani. Baik, barakallahu fiik. Ya, insyaallah sisanya nanti
tamrinat nomor 5 sampai nomor 10, ada 10 tamrinat di sini. Itu insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, karena udah jam 6.40, kemudian ada teman-teman kita mungkin ada keperluan. Ya, jadi kita akhiri sampai sini. Jazakumullah khairan ala hudurikum. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.